Kita mulai yuk. Kita mulai sudah di jam 7.10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Bahagia di malam yang penuh berkah ini. Kita akan kita sudah sampai di hari keempat Bapak Ibu di ruang Zoom untuk Canva Super batch 5 ya, day 4, di mana Bapak Ibu nanti hari ini Bapak Ibu akan belajar dua hal, yaitu kita belajar sama-sama mengenai bagaimana caranya membuat RPP Merdeka Belajar, RPP 1 lembar, tapi perintilannya banyak gitu ya. Jadi nggak cuman RPP-nya doang, tapi di dalamnya itu berisi berbagai hal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana membuat presentasi mobile, dan ini sangat berguna sekali saat ini ketika Bapak Ibu akan PJJ, kemudian Bapak Ibu menggunakan Google Meet untuk tampil untuk mempresentasikan kepada anak didik Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa gunakan presentasi mobile ya. Kenapa dinamakan presentasi mobile? Karena ukurannya itu memang seperti ukuran mobile handphone kita, Android kita ya, memanjang. Kalau selama ini Bapak Ibu kenalnya presentasi itu bentuknya cuman landscape. Sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk presentasi yang portrait, dan itu bisa langsung dijadikan video juga. Enaknya belum bisa muncul, cuma background, maaf dari hari pertama seperti itu. Ibu Puji Astuti, kenapa Ibu Puji Astuti? Cuma background. Kalau misalnya Bapak Ibu terkendala dengan background, tidak muncul mukanya, hanya background-nya saja, Bapak Ibu matikan saja background, tidak terlalu penting kok ya. Yang paling penting itu adalah mukanya. Kayak Ibu Rida ya, Ibu Rida juga nih kan ada background-nya tapi belum ada orangnya. Apakah Ibu Ridanya ada di sini atau tidak? Nah, ya Ibu saya ada ya, Bu. Kalau di laptop saya ada. Bukan Ibu Rida Gusnita, tapi Ibu Rida Oktaviani. Ada lagi ya Rida yang lain. Dua Ibu Ridanya. Ibu Puji, gitu. Ibu Puji ya. Kalau misalnya mukanya nggak ada, Ibu matikan aja background-nya, nggak apa-apa. Iya, tadinya saya pengen pakai kacamata Mbak Dona. Kalau pakai kacamata nggak harus pakai background. Kalau mau pakai kacamata, nggak mesti pakai penting berkacamata. Yang penting Ibu aktifkan video filternya. Mbak Dona. Yes. Maaf. Kamera saya kayaknya bermasalah, ini buka kamera tapi nggak kelihatan. Ada kok, itu ada saya kelihatan Ibu Eleon. Ada di saya ada jaringan Ibu. Jadi kadang-kadang memang Zoom seperti itu. Kalau jaringan kita nggak kenceng, kita nggak bisa ngelihat muka kita sama muka teman-teman, kelihatannya gelap. Tapi kalau yang lain jaringannya oke, ada kok wajah Ibu tuh. Ibu Tuti udah ada di dalam TV tuh ya. Ini wajahnya jadi kayak foto aja, nggak ada kayak ngomong, kelihatan nggak? Enggak, di saya Ibu aman. Di aman saya banget. Di saya. Kalau di Ibunya nggak ini berarti pas di jaringan Ibu nggak aman ya. Dari semalam yang pas tugas kelima itu udah nggak bisa ngikutin. Padahal ini aman kok, di saya aman-aman aja, banyak jelas omongannya, jelas ketika berbicara. Oke. Nanti kalau Mbak Dona nge-share saya nggak bisa lihat ini. Waduh, kenapa gitu Bu? Sayang sekali. Coba saya. Mudah-mudahan ya. Saya ganti laptop aja ya. Mbak Dona. Ya. Sekali lagi kembali nih bertanya. Tadi saya tidak ikuti, kalau ciri-ciri Canva kita for Edu gimana? Kalau ciri-ciri Canva kita for Edu ada tulisannya Edu, Bu. Ya, oke, kita share screen ya sekarang ya. Bapak Ibu sudah saya sampaikan materinya, materi tugas Bapak Ibu untuk hari ini kebuka DWA saya. Nih ya, di kelas room kita, tugas hari keempat, hari ini kita akan belajar membuat RPP Merdeka Belajar, kemudian presentasi seluler. Nah, sekarang saya akan buka Canva-nya lagi. Tadi ada pertanyaan, bagaimana bagaimana mengetahui Canva kita sudah for education atau belum. Yang pertama adalah kita di bagian akun pribadi kita. Ini kan saya akun pribadi, saya masuk ke akun pribadi, kemudian
saya cek di pengaturan. Nah, ya di sini di bagian pengaturannya ini nanti, oke, saya matikan kamera dulu biar tidak berat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah punya Canva for Education, di bagian sebelah sini ya akan ada tulisan pengajuan dan tim. Ini riwayat pembelian, ini guru super. Ini di guru super saya ya, bukan di Canva saya. Nanti kalau di Canva saya itu akan ada tulisan kita bisa bikin tim. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Canva Bapak Ibu belum for education, maka Bapak Ibu nggak bisa bikin tim. Oke, berarti masih bertaut ke akun kelas seperti itu. Oke. Semalam sudah sempat saya tunjukkan ya bagaimana cara membuat kelas sedikit. Kemudian, nah ini juga. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat apakah akun Bapak Ibu itu sudah Canva for Education atau enggak, itu ada tulisan edu di beberapa elemen. Ya. Nah, ini kan akun saya nih, akun Canva saya yang sudah for education. Ketika saya klik pengaturan, kemudian di bagian ini, penagihan dan tim, itu sudah ada di sini tulisannya, Canva untuk pendidikan. Ya, itu tandanya bahwa Canva saya yang akun pribadi sudah pendidikan. Kemudian juga di beberapa template, ini kalau kita cari template-nya adalah template edu, akan ada tulisannya edu. Kalau belum, nanti dia akan ada tulisannya pro. Ya, coba pro. Nah, itu berarti belum. Oke, nah infografis pendidikan ini nih, kalau ini nih semuanya sama. Nah, kayak gini nih pro. Tapi karena kita sudah for education ada tulisannya di sini. Langganan Canva Pro mendapatkan template ini secara gratis. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi aman insya Allah. Oke. Sekarang kita akan mulai bagaimana caranya yang pertama membuat RPP dulu ya, RPP Merdeka Belajar. Bapak Ibu, RPP Merdeka Belajar itu seperti apa? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang ini sedang gencar-gencarnya orang bilang ya Merdeka Belajar. Nah, tentu saja itu adalah RPP yang berpihak kepada anak ya. Salah satunya adalah ketika kita memberikan tugasnya itu tidak hanya berfokus pada satu materi gitu ya, bukan pada satu materi, pada satu ini ya, pada satu bentuk. Misalnya kita minta anak-anak menuliskan coba kerjakan ini soal, saya ngajar fisika, coba kerjakan soal ini, ada 3 soal, silakan pengerjaannya boleh bebas di mana saja. Misalnya mau menggunakan bentuk video, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan bentuk apa namanya selain video. Sebentar Bapak Ibu ada telepon. Nah, Bapak Ibu mohon maaf saya lanjutkan. Jadi kita akan membuat RPP yang kalau sekarang biasanya Bapak Ibu bikin RPP-nya itu berlembar-lembar ya, berlembar-lembar, kemudian juga di kertas A4 yang rasanya itu sangat biasa banget gitu kan, karena memang kemarin-kemarin kita seperti itu. Tapi kalau sekarang kita bisa bikin RPP-nya di Canva, dan tentu saja kalau sudah di Canva itu akan lebih menarik, kita bisa menautkan berbagai hal. Kemudian kita juga bisa membuatnya sebagai RPP yang Merdeka Belajar, di mana anak-anak bisa memilih bentuk tugas mereka, gitu ya. Oke, kita akan mulai, Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat sebuah RPP yang 1 lembar, kemudian Merdeka Belajar. Apakah wajib 1 lembar, Mbak Dona? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada 2 lembar, Bapak Ibu bisa jadikan PDF ya. Tapi kalau 1 lembar, PDF juga oke, JPG juga oke, boleh. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik buat desain. Kemudian di bagian buat desain ini sudah ada Bapak Ibu di sini rencana pembelajaran. Kalau kita ketik, kalau nggak ketemu di sini kita akan rencana.
Nih ya, rencana pelajaran. Kalau di sini nama ininya ya, nama template-nya. Oke, saya akan buka satu. Nah, kayak gini ya, tapi yang muncul di sini adalah jadwal pelajaran. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, biasanya kan kita cuma menggunakan template-nya aja ya. Kita hanya menggunakan template-nya saja, kita bisa pilih template yang menurut Bapak Ibu oke. Tidak hanya di rencana pelajaran, Bapak Ibu bisa gunakan template. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat template dari resume. Ini juga sering banget digunakan untuk ini. Nah, jadi tadi 2 ya. Silakan Bapak Ibu gunakan yang namanya template rencana pelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu bisa gunakan template yang namanya resume. Banyak juga yang menggunakan template ini. Bentuknya seperti daftar riwayat hidup, tapi bisa kita ganti di dalamnya dengan bagian-bagian dari rencana RPP kita. Oke, siap. Saya akan ambil yang sini saja. Kalau bisa tidak perlu pakai yang garis-garis ya, agak sulit nanti karena kalau yang garis-garis itu kita harus mencocokkan dengan tulisan kita. Nah, saya pakai yang ini Bapak Ibu, lesson plan-nya. Seperti ini ya. Kita bisa atur. Ini karena kebesaran maka saya akan kecilkan sedikit. Saya naikkan ke atas. Nah, kita bisa, Bapak Ibu kemarin sudah saya minta untuk menyiapkan ininya ya, RPP-nya ya, RPP masing-masing. Saya akan cari dulu RPP saya. RPP yang biasa Bapak Ibu, yang biasa Bapak Ibu gunakan. Mbak Dona, Mm, ini kan aku lihat ada template-template rencana pembelajaran nih. mm, Kan ini sudah urus super ya, mm. tapi itu masih ada template-template yang pro gitu. Apa? Iya, nggak apa-apa, Tem- pakai aja. Memang Itu dia tulisannya, nggak berbayar nantinya. Kalau pro itu kan biasanya berbayar. enggak, karena di situ ada tulisannya ya. Jadi Hmm. mana yang pro, mana yang pro. Mana nih? Di sini kan? Nih, ini kan tadi malam sudah kita pakai nih, yang model kayak gini pro ini. Ini kalau misalnya digunakan, Kan kalau kita pakai akun yang kita punya pribadi itu kan pro itu pasti begitu download harus bayar kan? akun pribadi. Iya, bukan yang Ibu, super. Ibu akunnya pakai akun super dong. Iya, ini pakai akun super, makanya kok di akun super juga ada pro gitu loh maksud Oh, saya. sebentar, saya belum di super malah. Ini di pribadi saya. Ini ya, sebentar Bapak Ibu. Itu kalau yang di akun super ada tulisannya memang mahkota-mahkota, sekarang memang seperti itu.
ya mahkota kuning, tapi ada tulisannya karena Anda adalah pengguna Canva Pro, maka ini tidak maka Anda bisa menggunakan secara bebas seperti itu kalau tidak salah saya tulisannya. Coba ya. Itu udah Oh ya, ramai langganan banget. Canva Pro mendapatkan template ini secara gratis gitu ya? Kalau kemarin ini udah ramai banget dari yang kemarin-kemarin kalau nggak salah ya. Kok mahkota kita balik ke kuning gitu kan. Tapi kemudian setelah kita gunakan itu memang nggak diminta bayar. Kita bisa tetap menggunakan ya seperti ini ya. Itu cuma buat penanda aja Mbak sebetulnya bahwa itu betul, bahwa ini adalah Elemen Pro, kemudian yang education tetap bisa gunakan. Udah beberapa minggu yang lalu itu heboh banget itu. Kok kembali gitu. Tapi insya Allah bisa kok ya. Oke, saya lanjut. Tapi kok saya nggak ketemu RPP saya, Bapak Ibu silakan sudah dipersiapkan saya rasa ya. Nanti kalau misalnya nggak ketemu juga nanti saya akan menggunakan RPP yang dari internet aja saya ambil. Karena ini laptop saya ini laptopnya lain, jadi nah ini ketemu. Saya ngambilnya ini dari hard disk, jadi kita harus mencari sedikit. RPP simulasi pegas. Oke, saya ambil sheet ini saja. Nah, ini saya ngambil dari internet juga ini kemarin untuk simulasi. Oke, Bapak Ibu, judulnya adalah ini gaya pegas ya. Jadi kita mulai nih di sini kita akan mulai dari bagian atas sampai nanti bagian bawah tanda tangan. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita ketiklah di sini. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kebesaran ya, jadi harus kita kecilkan. Nah, biasanya juga ada tulisannya di sini RPP. Oke. Kemudian jangan lupakan bahwa kita butuh yang namanya identitas Bapak Ibu. Itu bisa kita ambil dari sini ya. Ini saya besarin, kemudian saya mau letakkan di bagian sini saja identitas. Identitasnya apa saja? Biasanya itu berisi dari ini ya, yang sesuai dengan RPP kita itu sekolah, mata pelajaran, materi pembelajaran, kelas berapa sama alokasi waktu gitu ya. Sekarang saya akan mulai untuk saya kecilin deh biar samaan. Nah. Oke, kita tambahkan teks. Tambahkan sedikit teks isi. Kemudian di sini kita tulis nama sekolah ya tadi ya. Nama sekolah. Kemudian mata pelajaran, materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Apalagikah? Kelas alokasi waktu. Oke. Ini akan saya jadikan meminggir. Nah, saya ganti tulisannya seperti biasa, saya tidak suka tulisan ini. Nah, ini tinggal kita kecilin saja. Oke. Garis-garis besar sebentar, saya mute ya.
Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, jadi tampilannya ya, nama sekolah, mata pelajaran. Ini baru identitas. Yang wajib ada dari berdasarkan lampiran dari Permendikbud ya. Jadi bukan keputusan dari penyederhana RPP, bahwa yang wajib ada dalam RPP itu adalah 3 hal. Yang pertama tujuan, kemudian kegiatan, kemudian evaluasi ya. Sisa-sisanya yang perintilan yang model dulu, model pembelajaran apa segala macam itu nggak wajib ada. Jadi kita akan masukkan itu dulu. Nah, di sini identitas, saya masukin identitas karena ini juga ini penting juga ya sebagai identitas. Jadi kita tahu bahwa ini RPP-nya siapa, RPP siapa yang bikin, RPP tentang apa gitu kan. Kalau nggak ada identitas ya repot. Oke, ini akan kita berikan. Sayangnya di Canva itu tidak ada pengurus ya. Nama sekolah saya. Jadi Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Timur. Mata pelajaran. Mata pelajarannya fisika. Materi pembelajarannya adalah gaya pegas. Kelas 11. Semester ganjil. Ini 2 JP. Oke. Sekarang sudah bagian identitas. Kita akan masuk ke bagian tujuan, kemudian kegiatan. Kegiatannya berupa kegiatan kegiatan inti, sama kegiatan penutup ya. Nah, sekarang ini saya akan hapuskan karena saya hanya butuh beberapa kotak saja. Ini saya geser. Saya akan buat menjadi tujuannya. Kalau menurut Bapak Ibu tujuannya kebanyakan, kita kecilin saja. Saya buat tujuan. Kita lihat di sini, saya tinggal copy aja ya. Nih, tujuan pembelajarannya ada ya. Melalui, ini, saya akan copy. Tuh. Tinggal kita kecilin. Bentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya kembali. Ini saya sudah bikin tujuannya. Kemudian
Ini bisa ya kalau misalnya Bapak Ibu mau ratakan. Tuh ya, jadi rata dia. Enaknya memang walaupun yang di sini nggak bisa, tapi kalau misalnya kita bikin sama kayak gini ya, ujung-ujungnya ini nih kita punya di Canva itu ada yang namanya garis pembatas. Nah, ya kalau Bapak Ibu mau pakai ruler, biasanya juga kita punya ruler ya. Itu ada di sini ya. Bapak Ibu bisa tambahkan di file ini ya, tampilkan pembatas, tampilkan penggaris ini. Kalau misalnya saya klik tampilkan penggaris, itu nanti muncullah penggaris-penggaris seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau, tapi kalau saya biasanya semakin rame, semakin rame jadinya enggak saya pakai. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau tampilkan pembatas, ya, tampilkan pembatas itu untuk apa? Kalau pembatas itu sebentar nih. Nih, ujung-ujungnya ini adalah ujung-ujung yang kalau di print itu nggak akan bisa terprint Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembatas ini penting untuk kita mendesain agar ketika Bapak Ibu membuat desain yang ingin dicetak itu harus pas ujung-ujungnya ya, harus tidak boleh melewati. Nih, kan kayak gini nih. Nih yang ujung-ujungnya nih mungkin Bapak Ibu nggak kelihatan ya, ada tapi itu kelihatan tuh ya. Jadi di ujung-ujungnya itu tuh nggak akan terprintkan itu. Oke, kita akan lanjut. Ini saya tujuannya sudah melalui pengamatan dari bla 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 bla. Kemudian saya akan masuk kepada bagiannya, yaitu kegiatan. Kegiatannya ada 3, seperti yang tadi saya bilang, kegiatan inti, kegiatan pendahuluan ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, itu bisa kita, ini saya hapus, jadi saya cuma butuh 3 kotak untuk kegiatan. Kemudian untuk evaluasi ya, terakhir di sini nanti akan ada tanda tangan. Di sini saya mau bikin kegiatan intinya. Kegiatan intinya apa saja dari kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ini kita tinggal copy saja Bapak Ibu ya, dan tidak harus Bapak Ibu full. Nah, kalau ini kan kegiatan intinya itu tuh ada stimulasi, problem statement gitu ya, enggak perlu ya Bapak Ibu ya. Kita cukup bikin yang pendahuluan apa gitu ya, kan tidak mewajibkan untuk menuliskan lagi untuk 5M-nya itu. Oke, yang sekarang saya akan bikin kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran dulu ya, kegiatan pembelajaran. Oke, saya ganti tulisannya yang ini. Pertama, kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan. Apa aja kegiatan pendahuluan kita lihat, nanti kita bisa hapus-hapus ya, yang tidak penting. Kita bisa hapus-hapus. Nih, melakukan pembukaan pelajaran dengan salam, mengajak peserta didik untuk berdoa. Itu bisa lah dibikin. Seperti ini. Oke. Guru melakukan pembelajaran dengan melakukan pembukaan pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik, menyiapkan fisik dan psikis dengan cara memotivasi, persepsi ya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. KD nggak perlu, nggak ini lagi sekarang, menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke. Ini bisa kita bikin pakai bulat. Nah, seperti itu. Oke, kegiatan pembelajarannya sudah. Sekarang kegiatan pendahuluannya sudah ya. Sekarang kegiatan inti. Saya copy dulu dari atas. Yang ini saya copy. Seperti ini. Sekarang kita ambil kegiatan inti.
Saya akan ambil kegiatannya ini, tapi saya pilih-pilih ya Bapak Ibu ya. Guru menampilkan bahan seperti karet, plastik, dan logam, terutama sifatnya. Kemudian siswa menciptakan pengalaman sesuai yang diminta guru. Oke, ini saya akan ambil ini. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang elastisitas. Tentang elastisitas. Kemudian, guru membagi peserta didik dalam kelompok. Kemudian ini, oke, ini penting. Di sini peserta didik mengolah data, ini tidak perlu, ini guru memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan hasil pengamatannya, perwakilan, oke, guru menuntut peserta didik untuk membahas hasil diskusi. Terus, oh ini nggak perlu menyimpulkan hasil pembelajaran, guru memberikan evaluasi. Oke, peserta didik dibimbing oleh guru, oke, ini oke ya. Boleh nih. Terakhir, guru memberikan penegasan konsep, memberikan tugas individu, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke. Nggak cukup, ini karena belum dikecilin ya. Nanti bisa kita kecilin. Kita lihat, saya tadi di bagian atas ini saya gunakan berapa fontnya? 10. Jadi biar konsisten saya akan gunakan fontnya yang di bagian bawah juga 10. Kalau masih tidak muat juga nanti kita bisa kecilin. Kalau 10 itu tuh masih kelihatan lah ya. Kalau untuk di print juga masih oke. Ya, ini kegiatan intinya. Oh, tadi di sini sudah masuk kegiatan penutup yang ini ya. Penutupnya guru memberikan penegasan konsep. Oke, nggak apa-apa. Guru memberikan evaluasi, umpan balik, menemukan, oke, ini adalah kegiatan yang ini, kegiatan penutup saya akan naikkan ke atas. Saya copy dulu. Nah, malah nggak tak tahu petang. Kenapa, Bu? Ada yang ingin ditanyakan?
Bu Ersi, ada yang ingin ditanyakan Bu Ersi? Saya copy-copy, kerjaannya enak, cuman copy-paste. Kalau Bapak Ibu belum punya data ini ya, atau Bapak Ibu ingin membuat memang benar-benar ini bunyi apa ya? Saya ngeri-ngeri ini. Saya mati. Mohon maaf ya. saya mute dulu. Kalau Bapak Ibu memang ingin, apalagi besok ya, ini untuk ajaran sekarang mungkin sudah punya. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat, pas nanti ajaran baru, membuat RPP-nya seperti ini, aduh, ya saya yakin Bapak Ibu akan, akan suka gitu kan, tidak merasa terbeban lagi bikin RPP. Tapi katanya kurikulum Merdeka sekarang ya, kurikulum Merdeka Belajar, kita namanya kurikulum barunya kurikulum ini ya, itu tidak ada lagi RPP ya, ini saya ya, apa saya salah? Kurikulum prototype. Iya, kurikulum prototype itu katanya sekarang tidak ada lagi RPP. Tapi kalau ada nggak apa-apa, kita sudah enak-enak seperti ini sih. Ini kegiatan penutup selesai. Ini saya akan yang ini kita bisa buang dulu. Ini karena dia tidak bisa di copy yang tandanya tadi itu. Tapi nanti kita bisa bikin bullet ya, bikin titik-titik di depannya seperti yang di atas. Oke, saya buang dulu semuanya. Seperti ini. Ini juga cara biar Bapak Ibu tidak pusing untuk menentukan ini ya, titik-titiknya. Karena di atas kan Canva sudah menyediakan fitur untuk memberikan bullet. Oke. Kayak gini. Tap. Nah, jadi dah. Langsung rapi ya. Yang ini juga. Ini akan saya berikan bullet juga. Oke. Terakhir, penilaian. Nah, seperti yang tadi saya bilang, penilaiannya itu tidak kita bikin di sini, ini ya, 1+1 sama dengan 2. Penilaian ada 3, kognitif, psikomotorik, sama afektif. Ya, itu dibebaskan anak-anak untuk bisa memilih. Oke, penilaiannya saya taruh di sini. Kegiatan pembelajaran, kemudian ya, penilaian sikap, lembar observasi, penilaian diri, penilaian pengetahuan, tes tertulis, penilaian LKPD, penilaian keterampilan, itu praktik dan portofolio. Nah, dibuatlah di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk penilaian ya, penilaian sikapnya lembar observasi dan penilaian diri. Kemudian penilaian pengetahuannya
tes tertulis dan penilaian LKPD. Nah, tes tertulisnya ini Bapak Ibu bisa ganti ya sesuai dengan kemauan anak-anak didik. Ya, jadi di situ letaknya kita bisa mengajak anak-anak didik, kamu bisanya pakai apa? Kamu bisanya kadang-kadang kan gitu ya, ada yang sukanya buat tugasnya itu pakai suara aja. Oke, video apa seperti apa ya. Ini disesuaikan dengan anak. Disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, di bagian penilaian pengetahuan tes tertulis ini, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi-aplikasi ya, aplikasi semacam Quizizz. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membuka Quizizz dengan ini. Quizizz.com. Tapi saya tidak memaksa, nanti kadang-kadang Bapak Ibu, Mbak Dona saya belum paham Quizizz, apakah saya harus wajib menggunakan Quizizz di aplikasinya? Enggak ya, Bapak Ibu bebas menggunakan aplikasi yang mana saja untuk ininya, untuk soal ya. Kalau saya gunakan Quizizz karena saya salah satu super trainernya. Kemudian ini juga bisa langsung ada soal-soal di sini ya. Jadi enak banget. Misalnya saya cari di sini gaya pegas. Saya tinggal ketik saja gaya pegas. Kalau sudah ada, langsung saya mainkan, saya jadikan PR, kemudian saya bikin QR code-nya di sini. Ya, sebentar kita. Quizizz-nya agak berat sepertinya. Saya nggak ada tampilan. Iya, belum loading Bu. ya? Belum, masih loading. Ini masih loading tuh. Ya, kemarin saya ikut sama Kang Dero jadi school trainer. Mantap. Boleh. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau saya cari gaya pegas saja itu udah 108.782 hasil ditemukan. Saya ambil yang kuisnya aja. Kemudian saya ambil sedikit tentang gaya pegas kelas 11 tapinya. Sebentar. Ini gaya pegas, ini juga elastisitas. Nah, yang ini ya, saya akan jadikan ini sebagai soal ya. Biar bisa dimainkan langsung sama anak. Saya akan memberikan pekerjaan rumah nih. Tugaskan, saya bikin tugasnya 1 minggu, biar mereka ada waktu ya, waktunya lama. Jadi, ini batas waktunya, kalau ini kan tanggal 11, karena saya mulai tanggal 11, berarti saya mulai akhiri tanggal 18. Jadi dia punya waktu 7 hari untuk mengerjakan. Kalau Bapak Ibu ingin ingin menjadikannya dia sebagai berapa hari aja, misalnya 1 hari, 2 hari, itu dipersilahkan ya. Oke, sekarang klik tugaskan. Nah, di sini kan akan ada linknya ya, ada link. Itu kita tinggal salin aja, salin link. Kemudian kita bawa ke sini, ke RPP kita. Kemudian link yang tadi bisa dijadikan QR code. Biar tidak link saja, anak-anak bisa langsung ini ya, langsung scan seperti ini. Nah, sudah jadi. Ulang aja, buat kode. Oke. Nah, tes tertulis bisa menggunakan ini. Ini tadi linknya ya.
Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu juga bisa gunakan QR code ini untuk semua penilaian. Misalnya Bapak Ibu tidak harus Quizizz seperti yang saya bilang, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi-aplikasi lain semacam Kahoot atau Wordwall atau Edpuzzle atau yang lain-lain boleh ya, atau live worksheet ya, itu bebas. Kalaupun Bapak Ibu menggunakan Google Form atau soal-soal biasa dan Bapak Ibu ingin tautkan di sini dengan QR code, Bapak Ibu bisa masukkan ke Google Drive Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak Ibu punya Google Drive, di Google Drive ada link. Nah, linknya masukin ke sini, akhirnya jadi QR code, baru Bapak Ibu tempelkan. Oke, seperti ini untuk penilaian. Dan terakhir yang harus ada itu adalah biasanya tanda tangan kepala sekolah sama tanda tangan kita. Ya, mengetahui. Nih ya, saya akan ambil mengetahuinya. Oh, bisa kita tulis sendiri aja. Mengetahui kepala sekolahnya. Ini kita geserin sedikit. Kita tambahkan teks, sedikit teks isi. Mengetahui, koma, kepala SMAN 3 Timur. Di sini kita taruh. Oke, kemudian sini gurunya. Mbak Dona, Yes. nanya dong. Ini, saya ini kan kebetulan memang pengawas ya, guru bina saya itu kan guru PAUD. Jadi kira-kira ini yang cocok nih kalau RPP ya udah biasanya kan. Ini kan ada kuis-kuis untuk anak segala macam ini ya. Nah, kira-kira yang cocok yang apa itu kayak gimana ya? Di Quizizz ada juga untuk anak PAUD. PAUD biasanya gambar-gambar sama suara, Bu. Ada di sini. Ya, jadi kan biasanya tapi memang tetap di ini ya, tetap didampingi kan. Nah, ini iya, dia kan di pendampingan ya, kalau sendiri nggak bisa tuh anak-anak kan gitu. Bisa sendiri, tapi kan masalahnya kalau kuis biasanya memang secara offline ya gitu ya. Maksudnya mau secara offline biasanya tugasnya. Biasanya kalau anak PAUD kan nggak boleh dikasih tugas gitu. Oh, kalau nggak usah dikasih tugas ya nggak usah pakai tugas di penilaian. Nggak ada, kalau nggak ada tugas, tapi masa sih nggak ada tugas, Bu? Anak saya aja ada kok. Nah, itu dia Bu, konsepnya itu ya. Kalau untuk anak PAUD, dia itu pembelajaran pendampingan ya. Tuhan. Itu sebetulnya ada salah konsep ya kalau memberi PR gitu nggak boleh. Cuma bukan PR sih ya. Ini kan bukan, ini tidak harus PR, Bu. Jadi penilaiannya misalnya mereka membuat apa ya, untuk merancang sistem motorik, apa segala macam gitu ya. Kayak membuat apa gitu ya, bermain sambil belajar seperti itu. Itu kita langsung di sekolahan gitu ya. Dan itu langsung di sekolahan. Nah, itu bisa dijadikan, itu kan perlu panduan juga ya, Bu ya. Kalau yang seperti itu. Iya, itu kan biasanya ada panduannya aja yang dimasukin ke dalam Drive, terus di situ dijadikan link, kemudian bisa ditempel di sini untuk panduan ininya. Untuk panduan apa namanya ya, kegiatan lah namanya, bukan panduan penilaian jatuhnya ya, panduan kegiatan anak-anak seperti itu. Jadi tidak harus kalau di PAUD berarti tidak harus ada penilaian yang tertulis seperti ini. Ada juga sih sebetulnya kan dia di sekolah itu kan harus ada penilaian observasi, terus anekdot juga ada, checklist juga ada ya, hasil karya juga ada, portofolio juga ada gitu. Iya, berarti bisa juga dimasukin. Iya, yang penting ini disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Begitu Ibuku. Nanti disuruh pula gurunya justru, wah Ibu ini udah tambah-tambah kerjaan kita gitu, Bu. Biasa itu. Iya. Nih Bapak Ibu, saya udah selesai ya.
kita bisa tambahkan yang lain, misalnya Bapak Ibu mau masukkan video juga bisa di sini ya, video atau apa kayak gini nih ya, guru menampilkan bahan-bahan seperti karet, plastik, logam, terutama sifat-sifatnya berarti secara langsung. Kadang-kadang kan ada ya yang kita menampilkan video, nah itu Bapak Ibu bisa masukin ya videonya itu, YouTube-nya itu tuh bisa Bapak Ibu tampilkan di sini. Tampilkannya caranya seperti apa? Tentu saja dengan tautkan, kan memang dia tidak bisa langsung. Dan ini RPP-nya memang RPP jadi RPP Hyperdoc ya, yang RPP yang Bapak Ibu mau dicetak bisa, tapi ketika dicetak itu tidak berpengaruh untuk apanya, untuk apa-apa yang ditautkan ya, kecuali ini nih. Kalau ini nih bisa nanti, kalau ini kita buka itu nanti anak-anak akan langsung terkoneksi ke Quizizz gitu ya. Dan Bapak Ibu, RPP ini memang bentuknya itu biasa banget, cuma ditambahkan dengan apa namanya? Ditambahkan dengan gambar, kemudian tulisannya tetap tulisan-tulisan biasa. Ini Bapak Ibu bisa ganti. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka warna putih ya, seperti yang kemarin, silakan Bapak Ibu ganti latar belakang. Jangan salah, latar belakangnya itu ada di bagian sebelah kiri. Kita bisa ambil warnanya gradien. Misalnya saya mau ambil warnanya yang ini. Oh, ini yang background belakang sini ya, bukan yang ini. Kalau ini kita bisa pilih, yes. Kayaknya lebih cocok dimasukkan media alat peraga yang mau ditayangkannya ini, bagusnya sini link-link. Alat media yang mau ditayangkan. Oh, ya, bisa juga Ibu. Bisa juga. Tinggal dimasuk-masukin ya. Selamat berkreasi. Mbak Dona, berarti Yes. kalau yang di penilaian itu kan kita biasanya di GCR bikin rubrik ya, berarti tinggal di hyperlink ya ininya ya. Ya, betul. linknya. Boleh. Linknya itu tuh langsung dikesinikan. Dan ini bisa di print ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin print, silahkan di print. Kemudian, tapi memang ketika di print ya jadinya untuk apa namanya, tautan-tautan tidak akan berhasil ya, tidak akan bisa, karena kan tautan tentu saja dengan digital. Itu adalah kemampuan digital ini secara digitalisasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu selesai sudah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP kita di Canva, kita tinggal copy paste, kita tinggal tambahkan video, tambahkan kuis ya yang Bapak Ibu inginkan itu bisa dimasukin ke sini. Ini simpel sekali karena dia memang hanya ada kegiatan tujuan kegiatan sama evaluasi ya, dan ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya silahkan dengan ditambahkan dengan apa saja itu tidak masalah. Oke. Tugasnya sampai di sini. Untuk ini saya akan klik unduh ya. Ini kalau udah selesai, silahkan diunduh. Nih, ya, unduhnya dalam bentuk JPG atau PDF. Selesai. Tugas pertama, sambil saya buka-buka kolom chat ya. Kalau yang bisa sampai 7 hari, Quizizz Super ya Bu Dona. Enggak sih, yang basic juga bisa. Oke, silakan kalau yang ingin sholat. Apakah dengan model FPP seperti ini terima enggak sama pengawas atau Capsek? Tergantung sekolah, dan tergantung daerahnya masing-masing. Selama kita punya ya, yang jelas kalau lampiran itu ada di sini. Sesuai dengan RPP 1 lembar, kemarin saya nyari di mana ya, RPP 1 lembar. Tapi memang ya kadang-kadang Bapak Ibu sama seperti ini ya, sama seperti daerahnya masing-masing, itu ada yang tidak menerima, ada yang menerima format 1 halaman. Ini ya. Jadi format RPP 1 halaman ini, loh kok hilang. Gimana kemarin saya melihat dianya itu memang ada permennya, tapi saya lupa berdasarkan apa, bukan inisiatif aja ya, tapi memang disarankannya seperti itu. Ya, apakah boleh pakai gambar-gambar di Canva ini tergantung lagi. Kalau sekolahnya itu tuh memang benar-benar sekolah yang merdeka belajar. Yang benar-benar ingin guru-gurunya itu kreatif, inovatif gitu ya, dan tidak terkukung di kotak
ya kenapa harus dilarang, kenapa tidak diterima gitu kan, malah lebih bagus lagi ini seperti memberikan warna baru, kemudian juga isinya sama, esensinya sama, malah lebih padat gitu ya. Jadi menurut saya itu kalau misalnya kepala sekolahnya menolak, tidak menerima, pengawasnya juga, berarti dia belum memahami konsep yang diinginkan dari kita semua tentang merdeka belajar itu ya. Tapi itu lucu sih, masa sih kalau ada kepala sekolah dan pengawas yang tidak mengetahui konsep yang seperti itu. Oke, selanjutnya saya baca lagi. Mangga kalau ada yang mau bertanya, silahkan untuk RPP-nya. Oh, suaranya kalah sama hujan yang sangat deras. Di mana Kak Huzan? Huzan. Mohon maaf. Oke, siap. Oke, punten. Belum mulai. Oh, ini tadi sudah. Oke, silakan Ibu Tutut. Kiswatin, mangga. Silakan. Kita tadi di identitas itu kan misalkan sekolah harusnya titik 2, mata pelajaran titik 2. Nah, untuk meluruskan titik 2-nya tadi gimana, Mbak? Titik 2 yang ini ya, Bu ya? Yang di sini atau yang di atas ini? Saya spasikan, Mbak. Saya spasikan, Bu. Dispasikan. Oh gitu. Andai kita pakai tabel itu bisa ya, Mbak. Cuma tadi saya coba pakai tabel, dia kan spasinya besar-besar begitu. Terus tak lihat punyanya Mbak Dona tadi kok lurus titiknya gitu loh. Apa disurung-surung gitu ya? Saya di cuma spasi gitu aja. Spasi aja. Oh gitu. Oh iya. Makasih Mbak Dona ya. Siap. Ada lagi? Mangga kalau ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu untuk tugas yang ini. Tidak ada. Filenya tadi apa, Mbak Dona? Gimana? Muncul Filenya dalam bentuk JPG. Enggak, nanti kan mengumpulkannya. Yang ini loh. Iya. Saya kok formnya itu kesulitan ngambil teksnya itu loh. Jadi ada yang capital saja. Fontnya. Fontnya ya, Bu? Fontnya itu kalau kita blok di bagian sebelah sini banyak sih modelnya, Bu. Font mau font apa? Tuh. Itu kan kita biasanya kayak di situ kan template font yang di Canva itu kan besar-besar gitu loh. Oh, tinggal atur ukurannya di sebelahnya, kurangi ukuran font. Kurangi ukuran font bisa gini, bisa pakai itu. Pakai tulisannya di sini. Maksudnya itu? Font style-nya. Font style-nya. Font style itu di sebelah sini, untuk ukurannya di sebelah sini. Jadi bisa diatur mau font style yang mana sama ukurannya sebesar apa. Oke, semangat. Kita lihat lagi kolom chat. RPP milihnya apa, Mbak, untuk pencarian buat desainnya? Rencana pelajaran. Cara membuat barcode, oke. Cara membuat barcode itu sekali lagi kita harus punya link. Link apa saja, bebas ya. Link apa saja. Misalnya saya mau pakai link video dulu ya. Saya ambil video saya di YouTube. Saya ambil video di YouTube tentang gaya pegas nih misalnya ya.
Ini saya ambil tentang gaya pegas. Gaya pegas. Ini Bapak Ibu, saya ambil yang ini, kemudian linknya saya ambil. Nah, ini di bagian sini nih, QR code. Kalau ini tidak ada, kalau belum ada di bagian Bapak Ibu, itu klik titik 3 lainnya ya. Klik titik 3 lainnya, baru klik QR code di sini. Nah, ini link yang tadi kita copy YouTube, saya klik di sini, kemudian saya klik buat kode. Udah selesai, seperti itu ya. Gampang banget. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait yang ini. Kalau sudah kita lewat lagi, kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu presentasi mobile. Kak, untuk RPP ini dilengkapi juga dengan tanda tangan ya Kak ya? Nggak usah, nggak perlu Bu. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak mesti. Iya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, tugas yang kedua adalah presentasi seluler atau PDF. Nah, seperti yang saya bilang, presentasi seluler ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan baik kalau Bapak Ibu Zoom-nya menggunakan handphone ya. Jadi kadang-kadang ketika kita menggunakan handphone, Bapak Ibu kan presentasinya suka digedein, kepotong gitu ya, karena bentuk handphone kita itu portrait, sementara presentasi itu bentuknya landscape. Nah, sekarang ini saya berikan salah satu solusi, kita belajar bersama bagaimana caranya membuat presentasi dalam bentuk seluler ya. Namanya adalah mobile presentasi. Mobile presentation. Kita mulai di bagian beranda, saya kembali ke beranda. Kemudian saya klik buat desain. Di sini kita cari di sini mobile presentasi. Presentasi untuk seluler. Nah, ini ya, tinggal diklik saja. Bapak Ibu sebentar. Klik apa Bun, presentasi ya? Mobile presentation. Presentasi untuk seluler. Oke, Bapak Ibu saya kembali. Nah, presentasi seluler ini bisa Bapak Ibu bikin untuk apa saja ya. Bapak Ibu bisa bikin untuk media apa saja. Nah, saya akan buat materinya ini, saya ambil dari sini. Ini salah satu template-nya. Kita bebas memilih template. Izin sebentar saya mute all dulu. Saya akan pilih sebuah template yang menurut saya oke. Misalnya adalah ini.
Ini ada 20 halaman. Bapak Ibu bisa terapkan semua 20 halaman, atau Bapak Ibu bisa pilih satu-satu. Misalnya saya gunakan satu-satu. Ini dulu saya ambil judulnya ya. Nah, saya akan review konten ini ya, Merdeka Mengajar. Kebetulan saya sedang ada tugas Merdeka Mengajar platform. Ada yang sudah tahu platform Merdeka Mengajar? Alamatnya guru.kemdikbud.go.id. Nah, seperti ini. Saya akan review salah satu ininya ya, salah satu platformnya yaitu asesmen murid. Boleh juga perangkat ajar, saya pilih perangkat ajar dulu. Berarti judulnya bagian atas saya akan bikin, saya close aja deh. Kalau Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gunakan materi, boleh. Ya, atau bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang berada di fase pembekalan guru pengajar, guru penggerak, atau pengajar praktik, silakan gunakan materi tugas-tugas Bapak Ibu. Tidak dilarang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan materi pelajaran juga boleh. Ya. Platform Merdeka Mengajar. Ini saya buat oke. Kemudian lamannya saya copy. Saya tempelkan di sini. Enggak. Mama. Enggak. Teks, tambahkan sedikit teks isi. Nanti, Nek. Oke, tambahkan sedikit teks isi, saya copy link. Nah. Ya, di sini saya copy ininya. Platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya bahwa untuk presentasi mobile bentuknya memang seperti bentuk handphone. Ukurannya adalah ukuran layar handphone. Dan itu bagus. Bagus kalau kita menggunakan ini ya, menggunakan handphone ketika kita sedang Zoom. Ini juga saya ambil logonya, tinggal saya screenshot saja, kemudian saya bawa ke sini. Nah, seperti ini. Oke, semalam sudah saya ajarkan ya bagaimana dia menjadi ini timbul. Nah, timbulnya bisa kita atur sudutnya, kemudian transparasinya, keburamannya. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Oke, kita klik tambah halaman. Kita gunakan template apa lagi? Nah, setelah ini misalnya saya mau review tentang ini perangkat ajar ya. Jadi perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Saya akan ambil di sini. Pilih dulu ya. Nah, saya pilih ini deh. Akan diberikannya pertanyaan, tambahkan template sebagai halaman baru atau timpa. Saya klik tambahkan sebagai halaman baru. Jadi dia ada di halaman kedua. Tuh ya. Di sini saya ambil perangkat ajar. Perangkat ajar. Oke. Kemudian kita bikin
Inspirasi materi mengajar yang terdiri dari modul ajar nggak bisa di-copy ternyata, karena ini merupakan laman. Inspirasi materi mengajar yang terdiri dari modul ajar, buku teks, saya ketik saja di sini. Materi mengajar yang terdiri dari modul ajar. Ajar. Buku teks pelajaran, video pembelajaran, kemudian modul project dan bahan lainnya yang dikurasi oleh tim ahli. Modul project dan bahan lainnya yang dikurasi oleh tim ahli Kemendikbudristek. Kemendikbudristek. Oke, foto saya ganti ya. Fotonya nggak pakai ini, tapi pakai yang ini. Ini coba. Saya bisa save image nggak? Unggah. Ya, bentuknya seperti apa sih? Kita lihat. Oke. Bentuknya seperti ini. Tinggal kita gedein aja. Nah, selesai untuk halaman kedua. Selanjutnya, halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya saya akan masuk ke mereview di perangkat ajarnya. Lihat pilihan perangkat. Ini ada 3, buku murid, buku guru, modul ajar. Ya, saya klik lihat pilihan perangkat. Ya, kita masuk dengan Google. Saya pilih akun saya. Oh, saya belum registrasi ternyata. Masuk saya sambil saya registrasi ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum registrasi atau yang baru pernah melihat ini platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa cek-cek sekalian. Nah, kita tinggal isi ininya, mata pelajarannya apa. Saya juga mengajar bahasa Inggris, tapi di sini bahasa Inggrisnya. Oke. Kemudian saya klik submit. Nah, ya, dia langsung akan memfilter. Kita bisa memfilter. Di sini saya filter fisika. Saya klik terapkan. Nah, fasilitas 11 dan 12 tapi perangkat ajar tidak digunakan. Silakan perangkat ajar tidak ditemukan, silakan ganti mata pelajaran, fase atau pengaturan filter untuk mencari lagi. Oke, nanti akan saya cari lagi. Coba saya cari yang lain bahasa Indonesia. Madonna. Yes, Ibu. Ini kita kan membuat materi kayak presentasi biasa kan? Iya, Ibu, presentasi biasa tapi menggunakan ini
bentuknya mobile, bukan presentasi yang memanjang. Nah, kayak gini nih. Bapak Ibu bisa gunakan materi seperti yang tadi saya bilang ya. Bapak Ibu bisa gunakan materi pelajaran Bapak Ibu, atau kalau ada yang lagi sedang menggunakan tugas guru penggerak silakan dibuat. Kalau lagi ada yang pengajar praktik silakan dibuat, tidak dilarang. Di sini saya mengsimulasikan ya untuk tugas saya gitu, membuat materi tentang ini gitu Bu. Ya, Mbak Dona ini nanya sedikit nih ya. Kebetulan nih saya kan ini apa ya, hasil ya kan. Jadi besok ini kan 2.3 kan apalagi nih coaching. Nah, itu dimasukkan ke situ gitu bisa? Bisa banget. Bisa banget Ibu. Nanti kalau misalnya apa gimana Bu? Linknya yang itu kan, aduh saya ketinggalan tadi. Oh enggak, kalau ini nanti presentasinya bentuknya seluler Ibu. Kalau misalnya Ibu nanti materinya yang akan Ibu tampilkan sepertinya tidak link. Kalau misalnya Ibu mau link boleh juga. Itu hanya menampilkan materi-materi apa aja gitu ya? Iya dong. Oke, siap. Bisa juga dijadikan video ya. Kalau misalnya Ibu ingin sampaikan, kadang-kadang kan ada juga tuh yang tidak bisa hadir, kemudian apa, itu bisa Ibu jadikan video, kemudian Ibu masukkan ke YouTube, linknya bisa Ibu berikan kepada orang-orang. Saya punya fasilitator di Jambi, mungkin Ibu kenal ya, bukan saya punya kenalan, beliau Ibu Yeti Fitria Dewi ya, Yeti Fitra Dewi. Beliau itu hobi sekali untuk materi-materi apa gitu kan, itu pakai TikTok kalau beliau. Nah, itu keren menurut saya ya, karena kan memang itu gampang dilakukan, sesegera mungkin sambil istirahat kita bisa buat. Terus itu teman-teman juga suka gitu. Beliau fasilitator juga tuh. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini presentasinya Bapak Ibu bisa tampilkan seperti ini. Kemudian sampai halaman keberapa Bapak Ibu mau, boleh ya, bebas. Misalnya di sini saya masukkan yang ini nih, tambahkan sebagai halaman baru, keuntungan gitu ya. Apa-apa saja yang diperoleh. Atau bagaimana caranya? Bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, kita tinggal ucapkan terima kasih. Kalau misalnya materinya hanya segitu, tapi kalau misalnya materinya banyak, Bapak Ibu boleh juga ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya materi sendiri juga nggak apa-apa, langsung aja hubungi kami di sini ya. Disebutkan kenapa ada dolar-dolarnya. Hubungi kami-nya, ini saya akan ambil fotonya. Nah, yang ini. Kemudian saya mau ngambil ini nih. Nah, ini kalau ini bisa saya hilangkan nih background-nya. Mbak Dona, ini link-link saja atau apa? Presentasi biasa, Bu. Presentasi biasa, bukan link. Presentasi tentang materi, tentang apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa contek, bisa lihat ya di ini ya. Ini hubungi kami di sini. Bapak Ibu
Bapak Ibu kalau ingin melihat contoh-contoh di guru super yang sudah mengerjakan, Bapak Ibu tinggal buka kelas saja ya, kelas guru super. Di sini sudah banyak sekali contoh-contoh dari teman-teman. Di bagian desain itu udah banyak tuh contoh-contohnya tuh. Tuh ya, bahkan ada yang pelajar Pancasila, saya pelajar Pancasila. Kemudian ini ya kalau Bapak Ibu geser-geser itu ada juga contoh dari teman-teman yang lain, mulai dari denah kelas, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Kalau mau yang ini, yang presentasi seluler, Bapak Ibu tinggal geser aja terus, Bapak Ibu lihat presentasi seluler. Nah ini salah satu contoh presentasi seluler, kemudian ini contoh RPP, ini contoh RPP. Ya, jadi ini banyak sekali inspirasi desainnya. Bapak Ibu juga bisa menginspirasikan teman-teman di sini dengan cara Bapak Ibu desainnya Bapak Ibu kasih aja hanya lihat ya, jangan edit ya. Kalau edit nanti Bapak Ibu ini diedit-editnya kacau. Nih, klik bagikan, kemudian guru supernya. Kalau saya kebetulan guru supernya saya matikan, jadi tidak ada yang bisa melihat. Tapi kalau Bapak Ibu ingin klik, dapat melihat. Itu banyak ada ya di guru super desain-desainnya. Tuh, oke. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, ini tugasnya yang ini saya 1, 2, 3, 4 halaman. Bapak Ibu nanti bisa gunakan banyak halaman, ya, beberapa halaman yang ingin Bapak Ibu lakukan. Silakan unduh dalam bentuk PDF. PDF standar saja, kemudian klik unduh. Maka selesai tugasnya kita 2 tugas tadi, yaitu membuat presentasi seluler, kemudian yang kedua membuat RPP Merdeka Belajar. Untuk mapel bahasa asing yang dipilih apa Bu Dona? Sama, mobile presentation. Bahasa asingnya mobile presentation, terus Bapak Ibu isi materinya. Tidak harus Merdeka Mengajar ya, saya bilang materi Bapak Ibu itu bebas. Bebas. Ini saya mencontohkan materinya ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengisinya tentang teks naratif atau fisika, kalau saya punya materi fisika kemarin tentang hukum termodinamika atau yang lain-lain, Bapak Ibu bisa lihat di Facebook saya, itu boleh. Ya, disesuaikan dengan mapel masing-masing atau tugas Bapak Ibu yang sekarang sedang dikerjakan. Kayak Ibu tadi kan fasilitator, boleh pakai itu. Begitu Bapak Ibu. Dan memang ini bentuknya berbeda. Ketika kita presentasi di handphone, ini bentuknya ya seperti ukuran handphone. Anak-anak tidak perlu membesar-besarkan lagi. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Mangga. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau kita pakai laptop nanti jadi memanjang dong kalau kita tampilkan di depan infokusnya. Kalau memakai laptop bentuknya seperti ini juga jadinya. Makanya ini memang digunakan ketika peruntukannya memang di handphone. Mobile ya, handphone. Karenanya namanya adalah mobile presentation. Kalau untuk di laptop kita bisa gunakan presentasinya, presentasi pendidikan di Canva kan banyak. Begitu. Iya. Terima kasih. Handphone ya Bun ya. Berarti kita kan bikin di laptop sekarang nih. Nah nanti dipindahkan begitu. Kalau untuk Bapak Ibu mengajar, iya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu untuk tugas saja, tinggal di-download, kirimkan ke ini aja. Kirimkan ke Google Classroom. Begitu. Mbak Dona, silakan. Tadi saya kan nyoba ngikuti Mbak Dona buka yang platform Merdeka Belajar ya. Di situ kan saya milih assessment ya. Kemudian di situ kan ada pilihan mata pelajarannya itu isinya hanya literasi sama numerasi. Nah, maksud saya di situ ada aljabar, geometri, Kak, yang numerasi. Nah, kebetulan kan saya bahasa ya. Saya pilih literasi, tapi saya nyari bahasa Inggrisnya kok nggak ada. Di situ yang ada literasinya bahasa Indonesia. Apa memang belum kan? Maksud saya di situ ada tertulis mata pelajaran. Saya kira bisa diketikkan, misalkan mata pelajaran kita apa bahasa Inggris lah gitu ya. Tapi kan ternyata memang belum bisa atau memang Ini, saya yang belum.
Jadi platform ini memang platform baru ya Bapak Ibu ya. Jadi ini platform baru dari Kemendikbud, Pusdatin, memang baru bentuk beta limited, jadi terbatas. Kemudian isi-isinya memang belum banyak dan memang baru di up isi-isinya. Ya, beberapa rekan saya mengisi di sini. Nantinya mungkin ini Bapak Ibu juga bisa menjadi salah satu kontributor di sini ya. Jadi ini baru-baru banget ini. Jadi kalau misalnya masih ada yang masih tidak ada, itu nggak apa-apa. Itu berarti memang, oh ya belum ter-up semuanya. Begitu Bu ya. Bukan di ibunya. Bukan di ibunya. Kesalahan tidak ada pada ibu, tapi pada memang platformnya memang belum lengkap. Gitu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Ayo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu Mbak Dona. Enggak. Ini masalah materi yang kita kan di presentasi mobile ini. Saya kan coba mengambil ini konsep budaya positif dari guru penggerak itu. Nah, saya tampilkan konsepnya secara utuh atau hanya sekedar kerangka-kerangka atau gimana nih? Kalau mau dijelaskan konsepnya itu memang bagusnya secara utuh, tapi kalau misalnya Ibu bisa menjelaskan dengan ini ya, dengan bahasa kita, kemudian yang tampilnya hanya kerangka-kerangka, nggak masalah. Menurut saya seperti itu. Karena ini kan membagi tugas, hanya kita ngutip kan, ngambil langsung ngutip kan dari ini, boleh ya? Boleh, kemarin saya bikin tugasnya seperti itu juga. Kan tugas refleksi saya bikin, kemudian itu poin-poinnya aja sih. Oh iya. Sekira misalnya ada bab-babnya. Semakin padat lah kalau seperti itu ya. Bagaimana tadi Mbak Dah? Semakin padat. Oh, semakin padat. Oh, berarti kita ambil yang poin-poinnya saja yang kira-kira perlu kita sampaikan gitu ya? Iya. Oh ya, masalah. Yap, terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Maaf Mbak, kalau saya nanya lagi, mungkin tadi ada yang pernah tanya. Ini nggak harus Merdeka Belajar kan isinya ya? Gimana? Nggak harus Merdeka Belajar kan isinya? Oh, enggak harus Merdeka Mengajar. Ya? Enggak. Siap. Ada lagi? Mbak Dona izin. Oke, siap. Ada aja keluarga. Oke, siap. Bapak Ibu, tugas kita nih udah ada selesai nih. Udah 2 ya. Ibu Tutut, ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak, Mbak, sudah. Terima kasih. Oh, sudah. Siap. Ya. Ini tugas Bapak Ibu udah selesai. Jadi malam ini kita menyelesaikan 2 tugas, yaitu presentasi mobile, kemudian RPP Merdeka Mengajar, RPP Merdeka Belajar Bapak Ibu. Ya, 1 lembar di dalamnya terpaut dengan beberapa poin-poin penting. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan menutup sesi ini. Bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan selain, oh iya, tadi ada yang menanyakan bagaimana cara mengelola kelas kalau kita sudah punya kelas di Canva ya. Sebentar, saya akan buka. Nah, Bapak Ibu, kita harus punya dulu akun. Pertama, kemarin saya sudah bilang ya, kita harus punya dulu akun yang Bapak Ibu punya, akun Canva for Education, yang punya sendiri, yang ada nama kita, Dona Yuliasari, kayak saya Dona Yuliasari, kemudian tim pribadi Bapak Ibu, kemudian silakan dibikin kelasnya. Semalam juga sudah disampaikan bagaimana cara membuat kelas. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah punya kelas nih, Bapak Ibu ingin memberikan ingin memberikan tugas kepada teman-teman, kepada anak didik Bapak Ibu. Jadi kan kita sudah punya kelas,
anak-anak Bapak Ibu masuk ke dalam kelas tersebut, gitu kan? Kemudian di kelas tersebut kita ingin kasih tugas kepada mereka, begitu. Sebentar, saya buka dulu contohnya. Agak lama, saya matikan lagi videonya. Oh, berat ya Bapak Ibu ya. Nah, di bagian titik 3 sini, ya kalau kita mau jadikan dia tugas, di bagian titik 3 ini, semalam bukannya sudah saya jelaskan ya sedikit ya bagaimana dia menjadikan dia tugas. Nah, ini ada pilihannya untuk tugas. Ya, kita bagikan tugas kepada anak-anak kita. Kalau misalnya ini saya mau bagikan kepada di Canva nih. Berarti kelas saya ini akan mendapatkan tugas ini, akan sampai ke emailnya masing-masing. Mereka pilih tugasnya sebagai apa? Apakah desain baru untuk masing-masing siswa? Ini seperti salinan. Kemudian, apakah kerjakan tugas pada desain ini? Berarti keroyokan. Ya, tidak ada salinan, ataukah hanya instruksi? Siswa akan menerima desain ini sebagai rangkaian instruksi. Misalnya, tolong kerjakan halaman 1 di buku tugas. Nah, seperti itu. Ya, dan mereka dapat berkreasi dari desain kosong pilihan mereka sendiri. Oke, itu kalau kita punya kelas di Canva, enaknya seperti itu. Ya, apalagi untuk guru PKWU nih, ya, untuk guru seni budaya atau guru seni lukis dan lain-lain. Itu enak banget. Begitu Bapak Ibu untuk tugas, memberikan tugas di Canva. Kalau tidak ada pertanyaan terkait Canva, apa saja, kita akan tutup. Aman Bapak Ibu? Aman? Boleh dibuka kameranya, saya ingin melihat nih. Ya, kita lihat. Kita lihat, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kemudian digunakan kacamatanya. Iya. Oke. Saya pakai kacamata juga deh. Saya pakai kacamata yang ini. Mbak Dona. Jadi saya kayak pakai ini kan aplikasi AR gitu ya. Ada yang mau ikutan sama saya, kita pakai ini, saya ambil foto ya. Bapak Ibu ayo, semuanya dibuka kameranya, ada 4 slide di sini, saya mau ambil foto. Seperti gini banget, padahal kan bohongan. Begitu ya. Saya nggak bisa Mbak Dona, harus ganti laptop. Siap Ibu, nggak apa-apa. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Ya, saya akan seperti ini pura-puranya, pura-pura megang, padahal barangnya nggak ada. Kayak mau nyelam, Mbak. Ini mah lampu. Seperti mau diving Mbak Dona. Mau menyelam malam-malam. Ini lampu menyelam. Ini kacamata menyelam apa bukan kayaknya ya? Mirip Mbak Dona. Saya pikir ini kacamata itu AR gitu. AR apa sih namanya itu yang augmented reality gitu kan. VR, ya VR box gitu ya. Ini VR box saya pikir. Oke, sip Bapak Ibu, tolong diberikan senyumnya Pak Heri. Senyum lah Pak Heri. Pak Heri mah ini banget lempeng banget ya. Siap Ibu.
Nggak ada. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu, saya mau ambil foto. Satu, saya pura-pura pegangnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar dulu. Nah, 1. Oke, sabar Bapak Ibu, saya ambil dulu. Halo Adek Nurisa Sumartina. Adeknya. Adeknya lagi bobo udah tuh. Saya kirim dulu ya Bapak Ibu ya ke grup. Tapi biasanya langsung ada yang mengirimkan nih. Super 5. Di mana sih hujan Bapak Ibu? Kok di sini nggak hujan? Di daerah mana yang sedang hujan sekarang? Slide kedua, dibuka kameranya. Ih, Bu Siti Bahia lagi wisuda. Kacamata saya nggak nampil, sinyalnya jelek. Oh ya, kok bisa? Selamat yang sedang wisuda. 1, 2, 3. Dona mau nanya. Siap, mangga. Di filter Zoom-nya nggak ada itu kenapa tuh? Pertama harus pakai laptop. Ya udah. Nah, di sampingnya ada tanda panah kecilnya, udah diklik. Udah itu, udah nyoba. Kemudian ada tulisan filternya. Tapi di background-nya filter itu pilihannya kosong. Nggak ada. Zoom-nya belum diupdate. Udah, makasih. Iya, harus diupdate dulu Zoom-nya. Baru bisa. Kalau tidak diupdate nggak bisa memang. Slide ketiga dulu ya, slide ketiga sebentar sebelum Bapak Ibu live. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hari terakhir kita Zoom ya, karena Bang Fauzan itu memang sedang sibuk-sibuknya sekarang di sekolah penggerak. Beliau tidak bisa menutup kegiatan kita. Beliau minta maaf ya, kemarin hari pertama beliau membuka ya. Nah, malam ini beliau minta izin tidak bisa menutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami bertiga dari tim ya untuk kegiatan yang kita lakukan ini. Atau saya lupa, saya masih pakai kacamata ini. Sebentar. Nah, ini aja. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada kesalahan dari kami, ya mohon dimaafkan. Kemudian kalau misalnya masih ada yang mengganjal, Bapak Ibu ingin tanyakan, grup tidak akan kita tutup. Ya, kita masih tetap bisa berkomunikasi. Grupnya seterusnya Bapak Ibu bisa memberikan inspirasi desain dan lain-lain. Bapak Ibu tetap semangat belajar, tetap semangat mengulik-ulik Canva sampai 1000 desain. Saya alhamdulillah sudah mendapatkan lencana 1000 ya. Nah, ditunggu Bapak Ibu lencana 1000-nya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih teman-teman, Mbak. Izin live ya, Bu. Izin live. Silakan. Nanti bisa tanya-tanya lagi kan Mbak Dona? Gimana, Bu? Boleh tanya-tanya ya? Boleh dong. Boleh. Mangga, kalau ada yang japri silakan. Mbak Dona ditunggu ini ya pelatihan selanjutnya ya yang banyak videonya tadi ya. Oh, siap ya. Ibu. Sedang dirancang sama Kang Dero. Ya, terima kasih ya Mbak Dona ya. Sama-sama. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu Oma. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali ya. Amin. Izin live. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama, silakan. Boleh Bapak Ibu lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah sehat ya, Mbak Dona. Sehat-sehat aja Bapak Ibu, insya Allah. Amin. Amin. Izin live. Mangga Bapak Ibu, silakan. Ayo.
Siap. Bapak Ibu izin, ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Kita akan ketemu lagi di grup untuk membahas dan lain-lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Ya, mangga Mbak.